ini perlu ya di dalam persidangan nanti ini perlu dilakukan, ya, perlu dilakukan. Hakim memberikan satu kesempatan kepada Roy dan Tifa ya, untuk menghadirkan lembaga yang dapat menguji secara digital forensik ijazah, keaslian ijazah Jokowi. Kalau ini tidak dihadirkan ya, atau nanti beberapa lembaga ya yang dengan alasan nggak punya alat tadi, ini harus ada caranya bagaimana? Di dalam proses persidangan, hakim mempunyai kewenangan untuk menyurati, memohon ya, nanti melalui Ketua Mahkamah Agung ya. Jadi pengadilan minta bantuan dengan Ketua Mahkamah Agung, nanti Ketua Mahkamah Agung bersurat kepada lembaga-lembaga tersebut agar bisa melakukan uji forensik terhadap ijazah Jokowi. Boleh aja gitu loh, untuk keperluan pembuktian di persidangan. Itu boleh. Ya, Bapak melihat para tersangka ini melalui kuasa hukumnya ini, apakah ada ketidakpercayaan tanda kutip Pak terhadap lembaga puslapor kepolisian sehingga mereka menginginkan untuk ada pembanding ya Pak, pembanding dari pihak-pihak peneliti yang lain. Bapak bisa jadi begini, bukannya kita tidak bicara soal percaya tidak percaya, tetapi harus ada pembanding. Tidak bisa hanya satu. Ini masalah ijazah ini tidak bisa hanya satu dari lembaga katakanlah puslapor tadi ya, melakukan uji digital forensik kemudian menyatakan ijazah Jokowi asli. Nggak bisa seperti itu, karena kita butuh untuk mencari pembanding karena kita memerlukan hasil kebenaran material. Kita harus menghasilkan suatu kebenaran material. Nah, tentu di dalam persidangan nanti hasil uji ijazah Jokowi ya, hasil uji digital forensik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar puslapor ini kan nanti akan dipertimbangkan oleh hakim. Dan itu dimungkinkan karena di KUHP ya, di KUHP itu diatur mengenai alat bukti ya. Alat bukti itu diatur termasuk untuk untuk menyampaikan bukti-bukti lain ya yang didapat secara tidak melawan hukum. Itu sudah diatur di pasal 235 huruf H. Ya, jadi kesempatan ini yang harus dipergunakan nanti oleh Mas Roy dan Dr. Tifa ya, pasal ini. Karena kembali lagi bukan soal percaya tidak percaya, tetapi memang harus dihadirkan pembanding. Untuk mencari kebenaran material itu harus ada pembanding, tidak boleh satu. Loh, ini kan sudah milik Polri, ini milik pemerintah resmi ya. Kenapa kita nggak percaya dengan hasil yang sudah diuji oleh puslapor? Kita nggak punya pembanding. Puslapor itu juga manusia, bisa saja terjadi satu kesalahan atau kekurangan di dalam menguji ijazah Jokowi. Bisa aja itu terjadi kan, tidak menutup kemungkinan. Nah, untuk menutupi hal tersebut atau untuk mencari satu kebenaran material, maka harus diadakan uji forensik ijazah Jokowi dengan lembaga lain yang independen dan terakreditasi. Berarti Bapak bisa dikatakan uji forensik ini tidak harus dilakukan satu kali, tapi harus berkali-kali gitu Pak? Bukan berkali-kali. Pembanding itu artinya ada paling enggak 3 lah. Ya, 3. Jangan 2, tapi 3. Dari instansi yang berbeda? Dari instansi yang berbeda dong, tentunya dong. Oke, ya kan? Pak, tapi melihat persidangan ini nanti ke depannya dengan antusias segala macam, apalagi nanti Pak Jokowi juga bersedia hadir membawa seluruh ijazah-ijazahnya, itu bagaimana Pak sebagai mantan hakim agung melihat proses persidangan ini nanti di Selasa depan? Ya, prediksinya. kami berharap ya
Kami semua berharap Pak Jokowi bisa hadir dan ijazahnya yang asli bisa dihadirkan. Ya. Bukan kita bicara soal bisa dan tidak bisa, memang wajib dihadirkan di dalam persidangan itu. Hakim berhak untuk meminta supaya ijazah asli bisa dihadirkan di ruang sidang. Kalau bisa dengan Pak Jokowinya sekalian. Tetapi tidak menutup kemungkinan ijazah ini untuk dilakukan uji digital forensik dengan lembaga lain. Ya. Tidak bisa satu. Saya katakan sekali lagi tidak bisa satu. Nggak ada pembandingnya. Kalau tidak ada pembandingnya itu ya banyaklah. Artinya banyak di situ yang menjadi pertimbangan. Saya yakin hakim itu akan tahu nanti ya. Hakim yang akan menyidangkan ini dia akan tahu akan berbuat apa, akan menyampaikan apa, itu dia sudah tahu. Berarti Roy Suryo dan kawan-kawan berhak untuk mengajukan pemeriksaan ijazah Jokowi lagi di saat persidangan, Pak? Boleh tidak dia mengajukan di berkali-kali, 3 kali atau 4 kali di instansi yang berbeda? Ya tentu tidak bisa berkali-kali ya. Artinya kalau sudah menunjuk Dr. Tifa dengan Mas Roy sudah menunjuk lembaga ya yang terakreditasi, kemudian sudah dapat nih ya, kemudian itu dilakukan. Nah nanti hasilnya tentu akan dibawa ke persidangan. Hasilnya itu nggak mungkin nggak dibawa ke persidangan, pasti akan dibawa ke persidangan dan itu nanti akan menjadi penilaian daripada hakim, ya, pengamatan daripada hakim, ya, dan untuk tentu hasil itu nanti kan pasti walaupun tidak dihadiri oleh orang yang menguji, tetapi kan pasti tertulis hasilnya itu. Nanti tinggal hakim membacakan dari hasil uji forensik dari lembaga lain itu tinggal dibacakan di ruang sidang. Ya. Kemudian nanti dipertimbangkan oleh hakim, itu kan sudah kewenangan hakim ya. Ketika nanti ini alat bukti ini atau barang bukti ini sudah dikumpulkan, sudah dipelajari oleh hakim, ya, sudah dianalisis oleh hakim, kemudian hakim tinggal membuat suatu pertimbangan. Nah, ini sudah menjadi ranahnya majelis hakim. Tinggal kita lihat nanti pertimbangannya seperti apa dan putusannya seperti apa. Yang kita harapkan memang nanti hakim adalah tidak hakim jangan sampai ada yang intervensi. Oke, Pak, mengenai pembanding ijazah tadi gitu Pak ya. Kan sudah diakui bahwa pihak BRIN, UI sendiri juga mengakui bahwa mereka tidak memiliki peralatan selengkap puslapor Mabes Polri gitu Pak. Nah ini apakah nanti Dr. Tifa akan maupun Roy Suryo akan melakukannya itu dengan di luar negeri atau gimana itu Pak? Saya belum tahu nanti rencana mereka ya, saya belum tahu rencana Mas Roy dengan Dr. Tifa ya. Seperti apa, itu bisa ditanyakan nanti ke PH-nya ya. Nanti tanyakan aja ke PH-nya seperti apa rencana ke depan untuk melakukan uji digital forensik ini. Pak, ini kan bentar lagi mau masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jakarta Timur? Ya, Jakarta Iya, Timur. Jakarta Timur. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP itu kan ada mekanisme persidangan yang berbeda ya Pak dengan yang sebelumnya kan Pak. Kan di saat ini kan akan ada upaya untuk RC lagi kan Pak, di situ akan ditawarkan lagi. Nah, Bapak melihat nanti apakah ada potensi bisa RC atau memang sudah Ya. Dalam proses ya, di dalam proses kesempatan untuk diberikan RJ itu dimulai memang dari penyidikan, kemudian masuk ke tahap penuntutan, kemudian masuk ke dalam proses peradilan. Jadi RJ ini bisa dilakukan oleh Polri, ya, ketika itu penyidikan, terus kemudian oleh kejaksaan, ya, ketika sudah masuk ke dalam penuntutan, kemudian bisa dilakukan di persidangan. Jadi memang memungkinkan RJ ini untuk dilakukan. Seperti tadi pertanyaan Anda, mungkin nggak ini dilakukan RJ di persidangan nanti ini? Mungkin, ya, mungkin saja. Tetapi diterima atau tidaknya kan
tergantung Mas Roy dengan Dokter Tifa. Mau terima nggak nih RJ? Tawaran itu. Ya, tawaran RJ itu mau diterima atau tidak? Bisa diterima dengan persyaratan tertentu mungkin, atau tidak sama sekali. Berarti seperti kemarin Pak ya, ketika di Kejaksaan Negeri kemarin pihak kejaksaan sempat menawarkan apakah Roy Suryo dan Dr. Tifa ingin melakukan RJ itu, emang itu bagian dari prosedur juga ya Pak? Ya sebenarnya sih boleh saja ya. Kejaksaan atau Kajari kemarin ya di sana Kejari kemarin. menyampaikan atau menawarkan untuk RJ ya, karena memang undang-undangnya memungkinkan seperti itu. Gitu. Tapi tidak bisa dipaksakan. Artinya atau mungkin gini. Ya ini cuma pikiran saya aja ya, pemikiran saya aja. Kalau lo nggak mau RJ, ya udahlah. Nanti ya mungkin ada tanda kutip ya, ada apa namanya semacam kayak saya akan lakukan seperti ini loh ke kamu kalau kamu nggak mau RJ gitu. Tapi mudah-mudahan tidak lah. Artinya saya tetap melihat dan meyakini bahwa proses ini akan berjalan dengan cara yang seadil-adilnya dan tidak akan keluar dari koridor hukum ya, yang sudah diatur di dalam KUHP dan KUHP. Oke.